siang Kak. Siang Ibu. Terima kasih ya sudah hadir pada hari ini. Saya senang kamu bisa hadir. Nah, di sini saya melihat kamu cukup konsisten mengikuti proses ini. Dan itu merupakan langkah penting dalam pemulihan. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa kamu merasa cukup nyaman berada di sesi ini. Seperti biasa, ini adalah ruangan yang aman untuk kamu bercerita. Karena yang kamu ceritakan itu akan menjadi rahasia dan tidak akan diberitahu kepada orang lain. Ya Kak, saya merasa nyaman. Nah, baik. Saya ingin memulai dulu bagaimana kondisi kamu dalam beberapa hari terakhir. Apakah kamu situasi yang membuat kamu merasa tidak nyaman atau memicu keinginan untuk menggunakan lagi? Ada Bu, saya sering merasa gelisah dan tiba-tiba kepikiran lagi tentang itu. Nah, baik. Jadi ada rasa gelisah yang muncul dan pikiran itu mau menggunakannya untuk kembali. Saat itu terjadi, biasanya apa yang kamu rasakan dalam tubuh? Saya rasakan dalam tubuh saya itu saya jadi tegang Ibu. Terus badan saya jadi tegang juga, napas saya cepat, terus pikiran saya juga nggak tenang Ibu. Terima kasih ya. Itu informasi yang sangat penting. Reaksi itu memang umum terjadi. Hari ini kita akan fokus membantu kamu mengelola respon tubuh tersebut menggunakan teknik pernapasan terkontrol. Dengan latihan ini, kamu bisa menenangkan tubuh sebelum dorongan itu lebih kuat. Apakah kamu bersedia untuk mencoba? Ya Bu, saya mau coba Bu. Nah, sebelum kita praktik, saya jelaskan dulu sedikit ya. Ketika seseorang mengalami kecemasan atau dorongan kuat, tubuh akan masuk dalam kondisi tegang. Salah satu tandanya adalah napas menjadi cepat dan lambat. Hal itu justru membuat rasa tidak nyaman dan nyaman semakin tidak meningkat. Nah, sebaliknya, ketika kita memperlambat dan memperdalam napas, tubuh akan menerima sinyal untuk menjadi lebih tenang. Jadi dengan mengatur napas, kita sebenarnya sedang membantu pikiran kita untuk menjadi lebih stabil. Ya Bu, saya sering merasa gelisah dan kalau saya gelisah Ibu, napas saya jadi cepat Bu. Baik, itu berarti latihan ini akan sangat relevan dalam kondisi kamu saat ini. Nah, sebelum kita mulai latihan, coba kamu nilai tingkat kecemasan atau ketegangan yang kamu rasakan dari angka 1 sampai 10. Dimana 1 sangat tenang dan 10 sangat cemas. Menurut saya 7 Bu. Baik, kita catat ya sebagai kondisi awal. Nah, sekarang duduklah dengan posisi yang nyaman, punggung tegak, tetapi tidak kaku. Letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut, tepat di bawah tulang rusuk. Iya Bu. Tujuannya itu supaya kamu bisa merasakan perbedaan antara napas dada dan napas perut. Sebelum kita mengatur napas, coba kamu bernapas seperti biasa beberapa detik. Perhatikan bagian mana yang lebih banyak bergerak, dada atau perut. Lebih banyak di dada Ibu. Nah, itu yang disebut dengan pernapasan dangkal. Nah, sekarang kita ubah menjadi napas yang lebih dalam. Sekarang tarik nafas melalui hidung, fokuskan agar perutmu melebar. Nah, kita hitung bersama sampai 4. 1, 2, 3, 4. Tahan sebentar, tidak perlu terlalu lama untuk nyaman. Nah, sekarang hembuskan nafas melalui mulut. Rasakan perutmu melontos kembali. Hitung sampai 4. 1, 2, 3, 4. Bayangkan sejak hembusan nafas membawa keluar ketegangan, kecemasan, dan dorongan yang kamu rasakan. Kita ulangi beberapa kali dengan ritme yang sama. Nafas, tahan, lalu keluarkan.
pikiranmu mulai kemana-mana, tidak apa-apa. Cukup sadari lalu kembalikan fokusmu ke nafas. Biarkan tubuhmu mengikuti ritme nafas yang lebih pelan dan stabil. Coba perhatikan tubuhmu. Apa yang kamu rasakan? Napas saya jadi lebih pelan, badan terasa lebih ringan. Nah, bagaimana dengan ketegangan bagian tubuh seperti bahu atau dada? Sudah agak berkurang Ibu. Bagaimana pikiranmu sekarang? Lebih tenang, tidak terlalu kacau Bu. Nah, sekarang coba nilai kembali tingkat kecemasan kamu. Nah, sekarang lebih ke tingkat 3 atau 4. Nah, itu penurunan yang cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa kamu mampu mempengaruhi kondisi tubuh dan pikiran melalui nafas. Kita coba hubungkan dengan situasi yang misalnya membuat kamu. Misalnya saat kamu melihat teman lama menggunakan jet atau saat kamu merasa sedang gelisah. Ya Bu. Pada saat itu, sebelum kamu mengambil keputusan, kamu bisa berhenti sejenak dan melakukan teknik ini. Dengan ini kamu bisa tubuh kamu memberikan waktu pada dirimu untuk berpikir lebih tinggi. Ya Bu, jadi tidak langsung ikut dorongan Bu. Betul, itu membantu kamu menciptakan jarak antara dorongan dan tindakan. Saya ingin kamu menjadikan ini sebagai latihan kebiasaan. Coba lakukan setiap hari sekitar 10 sampai 20 menit, meskipun kamu sedang tidak cemas. Ya Bu. Dengan latihan rutin, tubuhmu akan lebih cepat merespon saat kamu membutuhkan. Kamu juga bisa menggunakan hitungan sederhana, misalnya 4 detik tarik nafas, 4 detik hembuskan agar lebih mudah diingat. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin tahu apa hal yang paling penting yang kamu dapatkan hari ini. Yang paling penting saya dapatkan hari ini Bu, saya jadi tahu kalau lewat pernapasan itu bisa menenangkan diri. Bagus, itu adalah keterampilan yang sangat penting dalam proses pemulihan. Bagaimana perasaan kamu sekarang dibanding saat awal sesi? Perasaan saya sekarang Bu lebih tenang dan tidak terlalu gelisah lagi. Baik, itu perkembangan yang sangat baik. Saya harap kamu bisa terus melatihnya di luar sesi ini. Terima kasih ya atas keterbukaan dan kerjasama kamu hari ini. Kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya.